Di sini kita belajar banyak nih. Kita belajar rumus left, rumus mid, kita belajar rumus VLOOKUP, HLOOKUP. Halo teman-teman, jumpa lagi. Yuk kita bahas kali ini. Kita mau bahas ada suatu kasus ya, kasus Excel yang kita akan lihat ya. Jadi banyak teman-teman yang mungkin ada tes masuk kerja atau tes apapun itu ya, ada tes Excelnya dan mungkin agak complicated, tapi kita coba breakdown ya, apa aja rumus-rumus yang bisa kita pakai ya. Yuk kita lihat ya. Jadi di sini saya ada tabel ya, tabel ada 10 orang ya, Anto, Rahima, all the way sampai Kesia Wijaya. Jadi ini ceritanya mereka punya tiket nih, tiket kereta api rasanya ya. Jadi ada kode tiket, agak complicated kodenya, ada FFY, strip P1, strip 035. Jadi ada artinya. Jadi di bawah ada kriterianya, ada tabel tujuan ya. Jadi kalau FFF ya di sini nih 3 karakter pertama itu tujuannya ke Jakarta Surabaya dengan harga 350. Kemudian ada kode makanan P1, P2, P3 dengan harga yang masing-masing. Oke. Dan juga ada kelasnya nih, VIP, bisnis, ekonomi. Jadi pertanyaan di sini adalah gimana caranya supaya kita bisa isi tujuan, harga, kelas, harga menu, pajak dan harga jual, dan nanti ada semacam summary nih, berapa sih jumlah pembelian untuk kelas VIP, bisnis dan ekonomi ya. Itu dengan rumus. Jadi kita nggak harus kerjain satu-satu pakai kalkulator masukin gitu ya, enggak ya. Jadi oke. Yang pertama tujuan ya. Jadi kalau kita lihat tujuan ini, kalau kita lihat tabel di bawah, tujuan ini dia dependent sama kode ya. Jadi dan konsisten, ada 3 karakter di sini yang bisa kita pakai untuk digunakan di rumus VLOOKUP. Jadi langkah pertama adalah kita harus tarik 3 angka pertama ya, atau 3 karakter pertama di kode tiket ini. Jadi rumusnya adalah left, argumennya adalah teksnya mana nih yang mau diambil, oh teksnya yang ini gitu ya. Terus titik koma, number karakternya berapa, kita mau ambil 3 karakter jadi kita ambilnya 3. Jadi cukup dengan gini ya, enter. Untuk copy ke bawah ada banyak cara, bisa lihat di video saya yang lain mengenai cara copy and paste, tapi di sini kita pilih cara yang paling cepat ya, double klik aja deh, double klik ya, FF, II, GG gitu ya. Nah barulah kalau udah punya gini kita bisa pakai VLOOKUP. Jadi saya pakai VLOOKUP di tab, lookup value-nya itu 3 angka itu. Ini lookup value-nya di sini 3 angka di kolom ini ya. Jadi 3 lookup value-nya ini. Table array-nya yang mana? Table array-nya di sini. Saya highlight sekaligus ya, karena nanti bisa dipakai di langkah selanjutnya. Dan karena saya mau copy ke bawah, saya mau table ini nggak bergerak nih. Jadi kita kunci dengan F4 ya, atau dollar sign. Jadi ada dollar sign di sini. Kemudian kolomnya ada di mana sih tujuan itu? Kolomnya ada di kolom kedua ya. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Jadi kita tulis 2. Dan ini exact match. Jadi kita pilihnya false. Kita enter, dapat tujuannya Jakarta Surabaya aja. Jadi sama, kita double klik. Oke, jadi bayangin kalau filenya banyak ke bawah, kalau kita bisa pakai rumus ini dan tinggal copy, bakal cepet ya teman-teman ya. Kemudian harga ada di sini, kolomnya sama nih, dia ada di kolom ketiga. Jadi kita bisa copy exactly di formula di sini ya. Saya highlight di formula barnya, saya Ctrl C, terus kita pencet escape, klik di sini, double klik, paste ya. Tapi karena kolomnya sekarang dia di kolom 3, jadi saya ganti. Jadi lookup value-nya sama, left, kolomnya sama, cuma kolomnya yang ketiga sekarang ya. False-nya sama, enter, harga 350.000. Kita copy. Kadang kita perlu sanity check, kayak contoh Anto nih ya, FFF, bener gak sih FFF Jakarta Surabaya
Ya, oh rumusnya bener. Oh, bener Jakarta Surabaya. Harganya berapa? 350. Sama yang terakhir deh, Kesia Wijaya ya. Dia triple H, bener gak sih ke Solo? Oh iya betul ke Solo, dan harganya bener. Oh iya 250.000. Jadi kadang kita perlu sanity check kayak gitu ya, untuk memastikan rumusnya bener nih. Oke, selanjutnya ada di kelas ya. Kelas ini ada di bawah nih, tabel kelas. Kalau diperhatikan, dia mengikut kode XYZ. Sekarang yuk kita lihat di kode tiket ya. XYZ itu ada di karakter keempat dan hanya satu karakter. Jadi kita bisa pakai rumus yang similar, hampir sama, tapi bukan left nih, karena kita ambil dari tengah-tengah ya. Jadi sekarang rumusnya, buat yang belum tahu, perkenalan, namanya mid ya, dari kata middle sebetulnya. Jadi mid itu kan di tengah-tengah ya. Mid text, dia nanya teksnya yang mana. Oh, teksnya yang ini dong gitu ya. Kemudian semikolon, dia karena nanya start numbernya dari number yang keberapa, karakter yang keberapa. Kita mau Y nih ya. Jadi dia itu adalah karakter ke 1, 2, 3, 4. Jadi karakter keempat. Semikolon, dia tanya berapa karakter yang mau diambil. Kalau kita bilang 2 gitu ya, dia akan ambil karakter kelima dan karakter keempat dan kelima. Jadi Y terus strip. Tapi kan kita cuma mau ambil satu karakter, jadi kita tulisnya 1. Ya, kita double check Y betul. Kita double klik fill handle, akan keluar semua. Baru sekarang kita pakai VLOOKUP lagi, exactly sama kayak yang sebelum. VLOOKUP, lookup value-nya itu XYZ di bawah. Kemudian tabelnya di bawah, jangan lupa F4. Kemudian kolom index number, kolomnya keberapa nih? 1, 2 ya. Jadi kita kolom kedua dan false. Oke, jadi kelasnya bisnis. Kita double klik fill handle, keisi semua. Harga menu itu di sini ya, menu makanan ya. Ini P1, P2, P3. Dan hati-hati karena dia kolomnya dibalik, jadi kita pakai H lookup bukan VLOOKUP. Jadi ini sama nih. Ini sama, cuma sekarang dia akan mengambil karakter ke-5 dan ke-6. Jadi kita ambil pakai rumus mid, teksnya yang mana? Teksnya yang ini. Kemudian start numbernya yang kelima dan jumlah karakternya 2, karena kita mau ambil bukan 5 ya, 6, karena 5 itu strip. 6 dan jumlah karakternya 2. Jadi dia akan keluar P1. Kita Ctrl C ke bawah, enter. Jadi keluar P1, P3, P2. Jadi sekarang kalau udah bisa ekstrak atau kita ambil P1, P2, P3, kita bisa pakai rumus HLOOKUP untuk dapetin yang di bawah ya. Yuk kita coba ya. Jadi kita pakai HLOOKUP bukan VLOOKUP, karena dia pilihannya ke kanan, jadi horizontal. Jadi kita pakainya HLOOKUP. HLOOKUP, lookup value-nya itu ya. Nih ya, karena dia ke kanan nih, horizontal. Jadi kita pakai HLOOKUP. Ke bawah jangan lupa di F4, dan dia ada di baris keberapa? Kita bukan ngomong kolom sekarang, tapi ngomong baris. Jadi 1, 2, 3. Harganya itu di baris ketiga, dan kita pakai false karena is exact match. Jadi 50.000 harganya. Kita copy aja. Yang terakhir nih pajak. Pajak itu sebetulnya rumus pakai yang ini sama ya, pakai yang kelas ya. Jadi kita copy aja lagi deh, copy. Kita balik ke pajak, double klik. Cuma dia sekarang kolomnya ketiga. Oke. Kenapa ini 0? Karena dia dalam bentuk persentase. Kalau saya ganti ke persentase, dia akan bentuk persentase seperti ini ya. Tapi soalnya nggak tanya persentase, soalnya tanya rupiah. Jadi kita harus convert persentase itu ke dalam rupiah. Jadi gimana caranya? Ini kan jumlah pajaknya nih. Berarti pajak itu adalah persentase dikalikan total cost yang dikeluarkan, which is harga ya, harga dan jadi tambah menu. Jadi harga dan menu kita jumlah 350.000 ditambah 50.000. Habis itu kita kalikan dengan persentase pajaknya. Ya, enter. Jadi 60.000. Jadi 60.000 kita double klik ke bawah, ini adalah jumlah pajaknya. Jadi untuk menentukan harga jual atau berapa sih harga yang dibayar sama Anto Rahima untuk beli tiket ini ya, itu adalah harganya ya, harga tiketnya ditambah harga menu makan yang dipilih dan ditambah pajak. Jadi inilah harganya. Kita double klik, dapat totalnya di 3.724 di bawah ya.
Di bawah bisa kelihatan. Nah, kemudian karena ada berbagai macam kelas, jadi soalnya bilang, oke, isolate dong atau kumpulin dong mana yang VIP aja, mana yang bisnis aja, mana yang ekonomi aja gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai banyak cara. Yang pertama itu sum, paling gampang. Kalau mau manual, jadi oke, VIP, kita cari mana yang VIP. Oh, ini dia. Terus press control, klik lagi, enter. Ini bisa nih, ya. Sum, sel yang kita mau, enter. Tapi ini nggak otomatis. Jadi kalau nanti ada misalnya yang ini bisnis berubah jadi VIP, rumus ini nggak akan capture, nggak akan ngambil. Jadi kita harus bikin formula yang fleksibel. Jadi kalau nanti ada perubahan, formula itu akan tetap akurat. Jadi saya menyarankan pakai sum if. Ada banyak cara ya, tapi sum if yang lebih simple. Sum if itu sum adalah menjumlahkan, if itu kalau. Jadi dari segi dari bahasa programming ya, jadi dia akan menjumlahkan kalau adalah kriteria yang terpenuhi. Jadi sum if range dan kriteria. Jadi range-nya di mana nih yang mau dicocokin? Range-nya di sini. Ya. Saya kasih F4 karena nanti bisa dipakai lagi. Kriterianya apa? Nah, kriterianya itu di sini yang VIP aja. Jadi kalau mau manual kita tulis teks dalam quote, jadi tulis quote VIP, quote gitu ya. Kemudian sum range-nya di mana? Sum range-nya di sini. $sign. Jadi yang terjadi adalah dia akan satu-satu dicari nih di sini ya. Bisnis bener gak VIP? Oh bukan, lanjut. Ekonomi bener gak VIP? Oh bukan, lanjut. Terus sampai ketemu di sini VIP bener gak? Oh iya bener. Oke, kita ambil nih 480.000, disimpan di memorinya. Dia lanjut lagi VIP lagi nih. Oh oke, kita ambil lagi nih 49.200, disimpan lagi buat dijumlahin. Jadi kalau kita enter akan jumlahnya sama seperti yang tadi ya, VIP. Kita highlight, lihat ke bawah. Totalnya itu 1,716 sama dengan rumus ini. Berarti kita benar. Tapi again di rumus ini kalau saya lihat ke atas ya, di rumus ini ada manualnya. Jadi kita harus ganti nih. Dan kebetulan di bawah ada yang sama ya. Jadi saran saya pakai rumus ini, nggak usah dikasih $sign karena kita mau copy ke bawah supaya dia bisa ambil bisnis dan ekonomi ya. Dan kita enter dan hasilnya sama. Dan sekarang saya tinggal copy ke bawah karena dia menarik rumus yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini rumusnya adalah sama, ini 2 karena kita lock di F4 jadi dia nggak bergerak. Tapi di bawah dia ikut turun karena kita nggak taruh F4. Jadi waktu kita craft bikin formula harus mikirin kita make gak sih nanti gitu ya. Kalau kita pakai, oh ya udah berarti harus pakai F4 atau enggak gitu. Ya. That's the end. Jadi di sini kita belajar banyak nih. Kita belajar rumus left, rumus mid, kita belajar rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan yang terakhir VLOOKUP. Jadi sangat membantu ya, apalagi untuk orang-orang atau teman-teman yang harus ikut tes Excel untuk masuk kerja atau di tugas kuliah. So hopefully bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen. Thank you.